Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Nurasarah dengan NIM D22-2019-02826. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Open Source Hospital Run. Sejarah perkembangan Hospital Run. Hospital Run adalah sebuah catatan kesehatan berbentuk elektronik pertama yang digunakan secara offline dan merupakan aplikasi web sistem informasi rumah sakit. Hospital Run dapat digunakan di berbagai lingkungan perawatan karena penggunaan tanpa koneksi internet atau offline, sehingga cocok untuk klinik yang terletak di daerah pedesaan. Hospital Run dibuat untuk menyediakan sistem informasi modern untuk memimpin sumber daya manusia sebagai solusi perangkat lunak sumber terbuka gratis untuk praktik medis dengan komitmen terhadap keterbukaan, kebaikan, dan kerjasama. Hospital Run digunakan pada tahun 2012 di Rumah Sakit Cure International di Kijabe, Kenya oleh Joel Worrell dan tim untuk melakukan penyimpanan berkas rekam medis yang saat itu masih menggunakan kertas. Pada tahun 2013, dibuatnya database offline pertama dengan konsep membuat software yang tahan dengan gangguan konektivitas karena sulitnya sumber daya atau infrastruktur yang ada. Pada tahun 2014, memulai Hospital Run, Joel Worrell dan tim memulai dengan memeriksa proyek kesehatan open source yang ada. Sistem sudah melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi ada beberapa alasan yang mempengaruhi kebutuhan praktis harus dilakukan perancangan ulang teknologi yang tidak perlu. Fitur layanan. Teknologi yang digunakan, aplikasi web catatan kesehatan elektronik (EHR) dan sistem informasi rumah sakit (HIS) offline pertama. Aplikasi Hospital Run menggunakan berbasis web dan ditulis dengan bahasa Node.js. Node.js adalah platform buatan Ryan Dahl untuk menjalankan aplikasi web berbasis JavaScript yang dikenalkan pada tahun 2009. Dengan platform ini dapat menjalankan JavaScript dari sisi server. Node.js ada untuk melengkapi peran JavaScript, sehingga bisa juga berlaku sebagai bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server. Seperti halnya PHP, Ruby, Perl, dan sebagainya. Node.js dapat berjalan di sistem operasi Windows, macOS, dan Linux, tanpa perlu ada perubahan kode program. Node.js memiliki pustaka server HTTP sendiri sehingga memungkinkan untuk menjalankan server web tanpa menggunakan program server web seperti Apache atau Ning. Kemudian, fitur-fitur pada aplikasi Hospital Run, yaitu ada inventory, patient listing, assessment, visit, procedures, appointments, labs, imaging, medication, users. Kemudian, untuk dunia berkembang, Hospital Run dibangun untuk menyediakan sistem informasi rumah sakit paling modern untuk lingkungan dan sumber daya paling sedikit. Kemudian untuk offline diaktifkan, yaitu Hospital Run dirancang untuk memungkinkan catatan dibawa ke klinik jarak jauh. Ia bekerja saat internet tidak tersedia dan menyinkronkan saat tersedia. Kemudian intuitif Hospital Run berfokus pada pengalaman pengguna yang luar biasa bagi dokter, admin, dan bahkan kontributor. Kemudian menghemat waktu. Hospital Run dioptimalkan untuk satu sumber daya yang tidak dapat kita manfaatkan lebih banyak dari waktu orang lain. Kemudian sumber terbuka. Proyek ini mendorong industri mikro di sekitar penerapan sistem, tetapi kodenya gratis dan open source.
dan akan selalu begitu. Platform untuk bermitra. Kami ingin proyek ini menyatukan orang-orang dari LSM, pemerintah, dan sektor teknologi untuk memecahkan masalah yang mengubah dunia. Itu adalah fitur dari pelayanan dan teknologi dari aplikasi Hospital Run. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Hospital Run. Untuk kelebihan Hospital Run yang paling utama adalah dirancang untuk pencatatan klinik jarak jauh. Bekerja ketika internet tidak tersedia dan otomatis akan tersinkron ketika tersedia jaringan internet. Selain itu, aplikasi ini termasuk open source, yang mana artinya dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Hospital Run sendiri berdiri untuk membantu memberikan HIS atau Hospital Information System kepada negara yang berpenghasilan rendah dan memiliki sumber daya sedikit, dan aplikasi open source ini dapat digunakan pada PC yang menggunakan software Linux, Windows maupun Mac. Untuk kekurangannya sendiri yaitu biasanya tantangan penerapan Hospital Electronic Record pada rumah sakit adalah perubahan pola kerja staf klinis. Tidak hanya merubah praktik dan proses keperawatan, tapi juga point of care pada pelayanan kesehatan sehingga beberapa staf dengan melakukan perubahan. Menurut Courtney et al. 2005, belum ada standar yang digunakan sesuai dengan standar data klinis yang ada, dan juga keamanan pada Hospital Run yang tidak disebutkan dan tidak dijelaskan dengan baik, sehingga fasilitas pelayanan kesehatan akan timbul keraguan untuk menggunakan software ini karena tidak ada penjelasan. Kemudian aspek privacy, security, dan kontrol akses aplikasi. Yang dimaksud dengan privacy, security, dan akses kontrol aplikasi di sini yaitu username dan password yang nantinya akan digunakan untuk login ke Hospital Run. Untuk semua pengguna Hospital Run dapat mengakses langsung dengan akun yang sudah terdaftar, mulai dari dokter, bagian pendaftaran, dan juga perawat hingga apoteker. Di sini untuk keamanan Hospital Run tidak disebutkan dengan jelas, tetapi inti dari Hospital Run mengatakan bahwa Hospital Run tetap mengikuti HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act. Di sini terdapat 3 bagian yang diberi akses kontrol oleh aplikasi, yaitu bagian klinikal, administratif, dan support. Bagian klinikal terdapat dokter, nurse manager, dan juga social worker. Di sini terlihat jelas untuk username berbeda. Contohnya untuk dokter yaitu bernama HR dokter, untuk nurse HR nurse, untuk nurse manager HR nurse .manager, dan untuk social worker HR.social.worker. Kemudian di bagian administratif terdapat hospital administrator, business office, inventory manager, dan juga pasien administrator. Di sini juga sama untuk username berbeda. Contohnya hospital administrator itu bernama hr.hospital.admin, kemudian business office hr.hospital.office, kemudian inventory manager hr.inventory.manager, kemudian yang terakhir pasien administrator hr.pasien.admin. Kemudian bagian support terdiri dari imaging technician, kemudian lab technician, kemudian pharmacist. Di sini juga sama, username-nya berbeda. Yang pertama imaging technician, yaitu username-nya bernama hr.imaging.tech. Kemudian lab technician
hr.lab.tech. Kemudian yang terakhir Parmagis, username-nya hr.parmagis. Saya akan menunjukkan bagaimana demo aplikasi dari Hospitaran. Yang pertama, kita cari dulu Hospitaran, lalu kita klik yang online demo. Nah, di sini sudah disiapkan ID dan password untuk masuk ke demo aplikasinya. Kita akan coba masuk sebagai hospital administrator. Kita copy lalu ke username. Ini dibuka dari sini ya teman-teman, dari go to demo. Tapi saya sudah membukanya di tab baru. Lalu passwordnya sekarang kita copy lalu pastekan ke password, lalu kita masuk. Di inventory kita bisa melihat obat-obat apa saja yang diinput atau diambil pada tanggal tertentu. Lalu quantity ini menunjukkan jumlah obat yang diminta, lalu siapa yang meminta atau merequestnya, lalu untuk pasien, dari pasien ini kita bisa melihat ID-nya, lalu namanya dari first name dan last name, jenis kelamin, lalu ini DOB itu date of birth atau tanggal lahir, lalu status dari pasien tersebut apakah normal atau enggak stabil atau bagaimana. Nah, kita bisa mengedit, bisa discharge atau bisa mendelete bila salah. Lalu kita coba untuk menginput. Skylar lalu seperti ini, lalu jenis kelaminnya female, date of birth-nya kita pilih ya sembarang aja, lalu place of birth-nya misalnya Semarang, occupation atau pekerjaan kita isi pegawai swasta, lalu pasien type-nya private, pasien statusnya kita isi normal, blood type-nya misalnya O-, reference by ini dirujuk dari, terus ini tanggal rujukan, terus ini religion itu agama, lalu ini walinya dan paymentnya, pembayarannya. Di sini misalnya kita pakai Leo Insurance. Lalu kita add contact, name-nya misalnya Namu Juni, lalu phone-nya misalnya kita isi sembarang aja. Oke, kita sudah add contact.
seperti ini tampilannya jika kita sudah menginput datanya pasien. Nah, di sini ada history. Karena pasien baru masuk, baru saja diinput, jadi belum ada isinya, history dan lain-lainnya. Untuk general ini identitasnya pasien tadi, foto, appointments, lalu visit dokter, lalu ini pengobatannya, imaging, lab, lalu social work. Oke, lalu kita beralih ke scheduling. Di scheduling ini kita bisa lihat janji temu minggu ini, janji temu hari ini, lalu kita bisa mencari janji temu yang sudah diinput, kalendernya, lalu kita bisa juga menginput. Kalau menginput, pilih yang add ini, add appointment. Di imaging ini ada request dan complete. Request ini kalau kita mau mengajukan permintaan, lalu complete bila pemeriksaan imaging sudah terlaksana. Lalu medication ini pengobatannya, lalu lab ini labnya, billing ini pembayarannya, lalu insiden ini gawat darurat, lalu terakhir administrasi. Di administrasi ini ada lookup type begini. Sekian presentasi kami, maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.